Hari ini kita akan merenungkan tema siapa gerangan orang ini. Dan kita akan mendasari perenungan kita ini dari Injil Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Saya mengundang jemaat sekalian untuk membuka Alkitabnya atau membuka aplikasi Alkitab yang ada di gadgetnya masing-masing. Saya akan membacakan untuk kita sekalian, harap ibu bapak, jemaat saudara sekalian bisa mengikutinya di tempat. Terambil dari Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai 41. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu menjelang malam, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam perahu. Dan perahu-perahu lain menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Sedemikian jauh kita membaca firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca, yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hampir 30 tahun yang lalu, jemaat sekalian, saya mengalami salah satu pengalaman paling menakutkan dalam hidup saya. Saya dan istri bersama dengan almarhum pendeta Paulus Cahya dan istrinya sedang menyeberang laut dari Telaga Punggur di Pulau Batam menuju Tanjung Uban di Pulau Bintan. Kami naik speedboat yang tidak terlalu besar, mungkin kira-kira 20 orang kapasitas penumpangnya. Awalnya cuaca baik. Tiba-tiba saja langit menjadi gelap, angin kencang bertiup, dan laut yang tadinya tenang berubah menjadi ganas dengan gelombang besar. Perahu kami terombang-ambing, dan air mulai masuk ke dalam perahu. Para penumpang ketakutan dan mulai berteriak. Saya berusaha memberanikan diri dan menenangkan istri. Tapi sejujurnya, saya sendiri juga ketakutan waktu itu. Untungnya badai itu tidak berlangsung lama. Jadi kami selamat sampai di tujuan. Nah, badai seperti ini tidak hanya terjadi di laut. Badai juga bisa datang di dalam kehidupan kita setiap hari. Mungkin bahkan di antara kita pada pagi hari ini ketika datang di rumah Tuhan ini, kita sedang mengalami badai di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah rumah tangga kita. Ada orang-orang yang mungkin sedang kehilangan pekerjaan, ada hubungan yang retak di dalam keluarga, antara suami istri, antara orang tua anak, antara saudara. Ada mungkin dari kita yang datang dengan hati yang galau karena baru saja divonis oleh dokter mengalami sakit yang begitu serius. Ada trauma yang mendalam. Atau mungkin kita baru kehilangan orang yang kita sangat kasihi, orang yang sangat kita cintai. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa bertahan di dalam badai yang sedemikian rupa? Nah, hari ini kita mau belajar dari kisah Tuhan Yesus menenangkan badai di Danau Galilea. Dan dari kisah ini kita akan melihat dua hal penting. Yang pertama, Yesus adalah Tuhan atas segalanya. Dan nanti yang kedua kita akan lihat kita harus percaya kepadanya di dalam badai kehidupan yang kita alami. Kita lihat yang pertama, Yesus adalah Tuhan atas segalanya. Jemaat sekalian, Markus sebagai penulis Injil, bersama-sama dengan para penulis Injil lainnya itu berusaha untuk menunjukkan bahwa Yesus itu Allah manusia. Allah sejati, manusia sejati.
Dan kuasanya itu ditunjukkan dengan begitu jelas, dengan begitu luar biasa ketika dia menenangkan angin, meneduhkan gelombang hanya dengan satu perintah. Kisah para Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 memberitahukan kepada kita siapa Yesus. Pada mulanya adalah firman, Kristus. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia. Kristus disebut Allah dan Dia adalah pencipta. Sehingga logikanya sederhana saudara-saudara sekalian. Jikalau Dia mampu untuk mencipta, maka Dia mampu untuk mengendalikan. Ibrani di dalam pasal 1 ayat 2 dan 3 menambahkan bahwa melalui Kristus Allah menciptakan alam semesta. Dan Dia menopang segala sesuatu itu dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Dikatakan Dia mencipta, Dia menopang segala sesuatu. Rasul Paulus di dalam Kolose pasal 1 ayat 16 sampai 17 juga menegaskan bahwa segala sesuatu diciptakan melalui Kristus untuk Kristus. Dan Kristus adalah pencipta, penopang alam semesta. Itu kesaksian kitab suci. Dan itu hanya sebagian kecil dari banyak kesaksian lain di dalam perjanjian baru tentang Kristus. Ringkasnya, Alkitab memperkenalkan kepada kita, termasuk dari cerita yang kita baca tadi yang menjadi dasar perenungan kita. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja atas segala sesuatu. Hanya saja para murid tidak benar-benar mengenalnya sebagai Tuhan di dalam hari-hari, di dalam situasi keseharian mereka. Seperti halnya juga dengan kita. Kita menyebut Tuhan, kita bilang kita percaya Tuhan. Tapi seringkali kita tidak cukup benar-benar mengenalnya di dalam keseharian hidup kita. Itu sebabnya pada waktu itu Tuhan membawa murid-muridnya ke dalam badai. Seperti yang juga sering beliau lakukan di dalam hidup kita. Di masa sekarang ini Tuhan membawa ke dalam badai. Supaya apa? Untuk membuat kita, membuat mereka para murid itu mengerti akan kuasa, akan kedaulatan Tuhan. Tuhan membawa murid-murid ke dalam badai. Tuhan Yesus berkata, mari kita bertolak ke seberang danau. Jemaat sekalian, Danau Galilea itu terkenal dengan badai mendadak yang terjadi. Ketika angin yang dingin dari utara itu turun, bertemu dengan angin yang hangat di danau, maka akan terjadi badai. Apakah Tuhan Yesus tahu akan terjadi badai? Pasti tahu. Beliau adalah Allah. Beliau Maha tahu. Murid-murid meskipun sebagiannya itu adalah nelayan yang berpengalaman. Mereka tidak menyangka kalau hari itu akan terjadi badai. Malam itu badai sangat hebat. Sehingga para nelayan berpengalaman ini takut tenggelam. Intinya apa? Tuhan yang berdaulat membawa mereka masuk ke dalam badai. Saat cobaan datang, kita sering mendengar orang berkata, Tuhan tidak menyebabkan cobaan, Dia hanya mengizinkannya. Pernah dengar itu? Ini maulah setan, bukan Tuhan. Orang-orang mencoba menjelaskan penderitaan kenapa kesusahan itu terjadi kepada orang percaya. Dengan cara apa? Mempertahankan keyakinan bahwa Tuhan itu baik. Nggak mungkin Dia membawa kesusahan itu kepada kita. Tetapi pendekatan ini sering mengabaikan fakta bahwa Tuhan itu berdaulat. Kita tidak akan mendapatkan penghiburan sejati jikalau kita menyangkal kedaulatan Tuhan. Jikalau kita hanya berkata baik. Akan ada satu titik di mana kita merasa sudah tidak sanggup lagi menanggungkan penderitaan kita. Dan ketika itu kita gagal untuk memahami Tuhan baik. Dan kita akan meninggalkan Tuhan. Memang Tuhan bisa menggunakan setan untuk membawa cobaan seperti dalam kasus Ayub misalnya. Tetapi Tuhan sendiri berkata, akulah Tuhan
Tidak ada yang lain. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Yang menjadikan damai sejahtera dan menciptakan malapetaka. Aku Tuhan yang membuat semuanya itu. Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Termasuk membawa kita ke dalam badai kehidupan. Tetapi dia tidak jahat. Dia tidak semena-mena. Tujuannya selalu baik. Meskipun kita tidak selalu memahami rencananya. Pengenalan akan kedaulatan Tuhan ini akan membuat kita sadar. Sekalipun saya mengalami kesusahan yang tidak ada hentinya. Sekalipun mungkin saya tidak bisa memahami kenapa Tuhan yang baik mengizinkan hal ini terjadi pada saya. Tapi di dalam pengakuan kita akan kedaulatan Dia, kita bisa berkata, Tuhan tidak salah. Tuhan tidak salah. Mari kita lihat beberapa ciri badai kehidupan yang Tuhan memang bawa kita ke dalamnya. Yang memang Tuhan izinkan kita bergumul dengannya. Yang pertama, badai datang tiba-tiba tanpa peringatan. Kita mungkin pernah mendengar orang berkata, kemarin pas ketemu baik-baik aja tuh. Pernah ya dengar yang gitu ya? Pas teleponan tadi pagi, masih oke-oke. Kok tiba-tiba banget ya? Nggak nyangka. Badai kehidupan sering seperti itu jemaat sekalian. Saat semuanya baik-baik. Lalu dalam hitungan jam, bahkan menit, tahu-tahu kita sudah berada di tengah krisis. Dan badai yang Tuhan izinkan kita masuk ke dalamnya. Itu menyingkapkan karakter kita yang sebenarnya. Saya membaca kisah tentang Hudson Taylor, pendiri dari organisasi misi China Indian Mission atau sekarang dikenal menjadi OMF. Ya, dia sedang berbicara dengan seorang misionaris muda yang akan memulai pelayanan di China. Ketika percakapan berlangsung, kemudian Hudson Taylor itu memukulkan tangannya dengan keras ke meja. Cangkir teh yang ada di atas meja itu goyang dan tumpah isinya. Si misionaris muda ini kaget, menduga-duga. Gue salah ngomong apa ya? Aku salah sikap nggak ya sehingga dia pukul meja segitu keras? Tapi kemudian kepada si misionaris muda yang kaget ini, Hudson Taylor berkata demikian. Saat kamu memulai pelayanan, kamu akan mengalami banyak cobaan. Seperti dihantam dari berbagai sisi. Tapi ingat, hantaman-hantaman itu hanya mengeluarkan apa yang di dalammu. Hantaman di meja membuat cangkir itu mengeluarkan air tehnya. Badai kehidupan mengeluarkan apa yang ada di dalam diri kita, jemaat sekalian. Menyingkapkan kita, siapa kita sebenarnya. Jikalau kita tidak pernah meluangkan waktu untuk bersama dengan Tuhan sebelum badai datang. Tidak akan ada tuh karakter yang indah yang keluar dari hidup kita. Tidak akan pernah kita tahu bagaimana mempercayai Tuhan saat badai itu menerjang secara tiba-tiba. Badai itu menghantam orang percaya. Badai ini menghantam perahu yang ada Yesus di dalamnya. Selain menghantam perahu-perahu yang lain juga. Orang Kristen tak pernah kebal dari badai kehidupan. Jangan pikir kalau engkau percaya Yesus, ada Yesus di dalam perahu kehidupan kami, maka kami aman, kami steril dari kesusahan. Enggak. Hanya karena kita mengikut Yesus tidak berarti hidup akan selalu mulus, usaha akan selalu lancar. Mungkin sementara saya bilang begini, ada yang dalam hatinya, itu betul Pak Pendeta. Tapi kan saya nggak cuma sebatas percaya. Saya lebih jauh, saya ikut melayani. Saya ini orang yang taat beragama. Permisi tanya Ibu Bapak.
Anda pikir dengan melayani Tuhan, Anda akan mendapat perlindungan khusus dari badai? Minggu lalu, saya jadi cengeng di Jakarta. Karena saya mendengar cerita Ibu Rahmiati Tuhan panggil. Saya hadir di dalam ibadah penghiburan Sabtu malam. Orang lain nyanyi, saya nangis, saya nunduk, saya nangis. Karena saya ingat beliau. Bagaimana pertama kali saya ketemu waktu itu masih kampus yang di sini, beliau pulang dari Amerika, ada undangan pelayanan di luar kota, pulang malam. Saya sebagai petugas mahasiswa yang jaga pintu, yang WC di bawah itu dulu kamar saya. Buka pintu dan saya pastikan beliau sampai di kamarnya yang sekarang itu di bawah asrama anak-anak sekolah itu dulu, di situ kamarnya. Saya pastikan beliau masuk dengan aman karena anjing sudah keluar. Biasa anjing saat itu Doti, nama terkenal, suka gigit pantat orang. Saya pastikan beliau sudah masuk ke dalam rumah saya. Itu kesan pertama. Dan saya belajar banyak dari beliau, dan terakhir ketika saya menyusun tesis saya, beliau adalah pembimbing saya. Saya belajar banyak sehingga ketika ada di dalam ibadah kedukaan itu, orang lain nyanyi, saya nggak bisa nyanyi, saya nangis. Tetapi saya ingin bilang, di dalam perenungan saya tentang beliau, ketika orang banyak bersaksi tentang beliau, sederhana. Apa kurang taat tuh Ibu Rahmiati? Apa belum enggak cukup pelayanan dia bagi Tuhan? Tapi Tuhan izinkan badai terjadi dalam kehidupannya melalui penyakit kanker. Kita juga baru kehilangan salah seorang aktivis kita. Aktif melayani di Malang, aktif melayani di Jakarta. Sukacita bisa menikah, sukacita bisa hamil. Tapi kita tidak pernah duga. Melahirkan seorang anak. Tuhan panggil dia pulang. Apa nggak cukup taat ini orang? Mari kita perhatikan saudara-saudara. Karakteristik badai yang ketiga itu, badai itu menghantam orang yang taat. Badai ini tidak menghantam murid-murid karena mereka tidak taat, bukan. Tetapi justru karena mereka taat. Tuhan Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Dan mereka ikut. Mereka taat dan Tuhan Yesus membawa mereka ke dalam badai. Ketaatan kepada Tuhan tidak membuat kita kebal dari badai. Justru seringkali itu membawa kita ke dalam badai. Di antara kita ada orang yang sebegitu setia melayani Tuhan, ikut Tuhan dari muda, berdedikasi di dalam pelayanan bagi Tuhan. Saya tidak perlu sebut namanya. Tapi hari ini bergumul dengan sakit yang luar biasa. Tuhan tidak hanya membawa murid-murid ke dalam badai. Tapi mari perhatikan apa yang selanjutnya terjadi. Tuhan sepertinya meninggalkan mereka. Alkitab hanya sekali menyebut Tuhan Yesus tidur. Di mana? Di dalam peristiwa ini. Di dalam badai. Bayangkan Tuhan Yesus tidur di bagian belakang perahu sementara murid-murid berjuang melawan ombak. Alih-alih memberi arahan, menenangkan mereka, dia tidur. Sangat dibutuhkan. Tuhan justru seperti tidak peduli. Mungkin kita juga pernah merasa seperti ini, Jemaat sekalian. Saat perahu rumah tangga kita oleng, saat bisnis kita mengalami kejalan buntu, saat kesehatan kita betul-betul drop dan kita kehilangan pegangan, Tuhan sepertinya tidak hadir. Kita berjuang sendirian dan kita bertanya, Tuhan, Engkau di mana? Namun pada kenyataannya Tuhan selalu bersama kita. Tuhan Yesus selalu ada. Meskipun terkadang sepertinya dia tidak peduli. Seringkali dia menunggu sampai kita benar-benar di ujung kemampuan. Ketika persiapan ini, khotbah ini tadi malam, saya ingat satu lagu, Pertolonganku. Salah satu baitnya adalah, di saat aku tak sanggup lagi,
Di situ tanganmu bekerja. Tahu lagu itu? Di saat kita tidak sanggup, Tuhan bekerja. Seringkali dia menunggu sampai kita benar-benar di ujung kemampuan agar kita sadar betapa besarnya kebutuhan kita akan dia. Bahwa kalau tidak ada dia, habis kita. Sebelum murid-murid memanggilnya, Tuhan Yesus sudah ada kok bersama dengan mereka di perahu. Melewati badai bersama mereka. Dia sudah janji, aku tidak akan pernah meninggalkanmu atau membiarkanmu. Ingat kisah Sadrak, Mesak, Abednego? Yang karena ketaatan kepada Tuhan, 3 orang itu dibuang ke dapur api yang bernyala-nyala. Tapi Nebukadnezar terkejut. Karena melihat ada 4 orang di dalam tungku api. Dan Nebukadnezar bilang apa? Yang keempat itu seperti anak dewa. Jemaat sekalian, Tuhan tidak selalu menghilangkan dapur api di dalam kehidupan kita. Seringkali beliau sengaja bahkan membawa kita ke dalam dapur api. Tetapi di dalam kasih-Nya, dia masuk ke dalamnya bersama dengan kita. Itu indahnya. Tuhan tidak salah membawa kita ke dalam badai. Tapi dia di dalam kasih-Nya mendampingi kita di dalam kesusahan itu. Jadi setiap kali kita berada di dalam badai, meskipun Tuhan sepertinya tidak ada, tapi dia selalu ada. Dia selalu hadir. Dia sudah ada di perahu kita sejak awal. Maka langkah pertama yang kita harus lakukan adalah akui dia sebagai Tuhan atas segala-galanya. Dan langkah kedua, datang dan percaya kepada dia. Kita harus percaya kepada Yesus di dalam badai kehidupan yang kita alami. Setelah Yesus menenangkan badai, dia bertanya kepada murid-murid, mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya? Wajar merasa takut saat berada di tengah badai yang besar, saat perahu terendam air. Tetapi perhatikan, Tuhan Yesus tidak hanya menegur badai, dia juga menegur murid-murid. Mengapa? Sebab badai menunjukkan kurangnya iman. Iman mereka, iman kita. Kita semua bisa terlihat kuat dan terkendali saat hidup tenang. Pada mulanya murid-murid juga demikian. Mereka sudah sering mengalami badai di danau itu. Mereka ahli di dalam menangani perahu di air yang bergelora. Tenang, kita bisa atasi. Tetapi badai ini membawa mereka ke titik di mana mereka sadar bahwa mereka tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Tuhan memakai badai untuk menunjukkan hal yang tidak kita lihat saat hidup itu tenang. Apa yang ditunjukkan? Pandangan kita yang salah tentang masalah. Murid-murid berteriak, "Guru, kita binasa." Mereka pikir mereka akan tenggelam. Tapi siapa yang ada di perahu bersama dengan mereka? Mesias. Bagaimana mungkin kerajaan Allah itu tenggelam di Danau Galilea? Tetapi di dalam kepanikan, mereka memiliki pandangan yang keliru tentang masalah itu. Mereka fokus melihat masalah itu terlalu besar, sehingga mereka tidak bisa lagi melihat Tuhan pegang kendali atas segala sesuatu. Bukankah kita juga sering seperti itu? Lihat masalah terlalu besar sampai kita lupa Tuhan kita jauh lebih besar. Badai menyingkapkan cara pandang kita yang salah terhadap masalah. Tapi selain itu badai menunjukkan pandangan kita yang salah tentang diri sendiri. Minggu pertama saya ada di Manado. Saya agak kesulitan memahami orang-orang di sana berbicara. Kenapa? Karena di dalam keseharian orang Manado pakai kata kita untuk menunjuk diri sendiri. Saya tidak terbiasa dengan gaya bahasa yang seperti itu. Contoh, orang Manado bilang, kita pedoi. Terjemah kasarnya, kita punya duit, kita punya uang, kita pedoi. Dalam pemahaman saya itu berarti uang kita, milik bersama. Jangan GR.
Bagi orang Manado, kata kita pedoi itu artinya my money. Duit gua, jangan lu sentuh. Nah, ketika murid-murid berkata, "Guru, kita binasa." Kok saya berpikir mereka itu sedang berbicara dalam gaya bahasa Manado gitu loh. Seolah-olah mereka berpikir kita nih. Tapi sebetulnya mereka pikirkan bukan Yesus, diri sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa seolah-olah peduli pada orang lain. Tapi badai datang, seringkali menyingkapkan bahwa kita hanya memikirkan diri sendiri. Badai juga menunjukkan pandangan kita yang salah tentang Yesus. Badai menguji iman kita dan menunjukkan pandangan kita yang salah tentang Yesus. Murid-murid bertanya, siapa sih sebenarnya orang ini? Mereka tidak benar-benar mengenalnya, sehingga mereka meremehkan kuasanya. Kita pun sering melakukan hal yang sama. Saat badai datang, kita cenderung mengandalkan diri sendiri dan meragukan kasih Tuhan. Dalam cobaan kita harus ingat dua kebenaran. Tuhan berdaulat, artinya kalau dia masukkan kita dalam masalah, dia tidak salah, dia berhak untuk itu. Tapi kebenaran kedua yang kita harus pegang, Tuhan itu penuh kasih. Kalaupun saya mengalami kesusahan, ada Tuhan yang bersama dengan saya. Namun ketika kita menjalani kehidupan yang diterjang badai, seringkali badai itu menunjukkan kita belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Kita tidak sepenuhnya percaya dia berdaulat, kita tidak sepenuhnya percaya bahwa dia adalah kasih. Keyakinan kita masih lemah. Badai bukan hanya menunjukkan kurangnya iman kita, tapi badai juga mendorong kita untuk percaya loh. Murid-murid mungkin protes waktu dibilang badai menunjukkan mereka kurang iman. Loh, kami beriman kok. Kami percaya kok, makanya kami memanggil Tuhan untuk meminta tolong. Tapi kenyataannya tidak demikian. Kenapa? Karena Yesus kemudian bertanya kepada mereka, belumkah kamu percaya? Artinya memang tidak terlihat iman itu. Yang paling mereka butuhkan dalam badai. Dan yang paling kita butuhkan juga adalah kepercayaan penuh kepada Tuhan yang hidup. Kepercayaan yang penuh di dalam setiap cobaan yang kita alami. Percaya kepada Tuhan di dalam krisis. Mungkin terdengar klise. Alah, Pak Pendeta ngomongnya itu lagi, itu mah gue udah tahu dari dulu. Tapi saya ingin bilang, ini bukan nasihat yang sia-sia. Inilah yang menopang orang-orang percaya selama berabad-abad dalam cobaan yang berat. Waktu gempa 2009 meluluh lantakkan Padang dan daerah sekitarnya. Saya berkunjung ke sana menyaksikan bagaimana kota kelahiran saya itu hancur. Dan saya pergi ke satu daerah mengunjungi seorang jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus. Saya menyaksikan, saya melihat dia ada di depan rumahnya yang sudah hancur. Dan dia sedang seperti memulung begitu, mencoba menggali dari reruntuhan barang-barang apa yang bisa diambil untuk digunakan kembali. Sesudah bertegur sapa, saya mendengarkan ibu ini berkata, saya kehilangan segalanya, tapi saya masih memiliki harapan. Saya tanya, dari mana harapan kamu berasal? Dan dia jawab, saya percaya Tuhan masih ada. Dia akan menyediakan jalan. Dan itu menopang dia. Kepercayaan kepada Tuhan yang seutuhnya. Itu memampukan dia melewati saat yang begitu sulit. Di dalam badai kehidupan bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan dan apa implikasinya bagi kita. Yang pertama, Ibu Bapak Saudara sekalian. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita bisa percaya kepada Dia. Siapa gerangan orang ini? Itu adalah pertanyaan penting. Yesus yang sepenuhnya manusia, dia lelah hingga tertidur di tengah badai. Dan dia juga adalah sepenuhnya ilahi. Makanya cukup dengan satu hardikan air, angin, teduh.
Kemanusiaannya itu menghiburkan kita bahwa dia bisa memahami kita. Memahami penderitaan kita. Sementara keilahiannya itu memberikan kepada kita keyakinan akan kuasanya yang tidak terbatas. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Segala sesuatu tunduk kepada Dia. Semakin baik kita mengenal siapa Yesus sebenarnya. Manusia yang penuh kasih, belas kasih dan Tuhan yang berdaulat itu, semakin dalam iman kita untuk mempercayai Dia di dalam setiap cobaan. Semakin besar badai, semakin Tuhan dipermuliakan. Tujuan utama kita hidup bukanlah mencari kebahagiaan sendiri. Beberapa minggu yang lalu sudah disampaikan juga di dalam khotbah di mimbar ini. Tetapi untuk memuliakan Allah Tuhan di dalam segala situasi. Badai mengungkapkan kemuliaan Kristus yang mungkin tidak terlihat tanpa ujian. Saat murid-murid melihat Yesus menenangkan angin, menenangkan gelombang, mereka menyaksikan kuasanya yang begitu megah. Semakin besar masalah, semakin besar kemuliaan Tuhan ketika kita percaya kepada Dia. Corrie ten Boom, seorang yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi dan menjadi berkat bagi banyak orang di berbagai belahan dunia bahkan sampai hari ini. Dia pernah berkata demikian ketika dia dipuji, imanmu besar, imanmu hebat. Dan dia pernah bilang begini, bukan imanku yang besar, tapi Tuhan yang kumiliki. Iman kita dalam cobaan harus membawa orang kepada kebesaran Tuhan. Mempercayai Tuhan sekarang ini mempersiapkan kita untuk badai yang mendatang. Perhatikan perubahan pada murid-murid. Awalnya mereka takut pada badai, menunjukkan kurangnya iman. Kemudian mereka takut akan Tuhan, menunjukkan kesadaran baru akan kuasanya yang dahsyat. Cuma sekalian, iman bukanlah respons otomatis. Iman adalah pilihan yang harus kita ambil, terutama ketika situasi seolah berteriak, Tuhanmu tidak peduli akan engkau. Terkadang iman harus berpegang pada pengalaman masa lalu di mana Tuhan menunjukkan kesetiaannya. Atau berpegang pada kisah-kisah Alkitab tentang kesetiaan Tuhan kepada umatnya. Ketika kita secara aktif percaya Tuhan di dalam badai, iman kita dilatih dan dikuatkan untuk menghadapi badai berikutnya yang pasti akan datang. Ketika badai datang, ingatlah, Yesus adalah Tuhan atas segalanya. Dan Dia ada bersama kita di dalam badai. Bahkan ketika badai tidak kunjung reda, kita tetap bisa percaya kepada Dia. Mulailah setiap hari dengan doa yang singkat. Tuhan, ajar aku untuk percaya kepadamu hari ini. Apapun yang terjadi. Gampang bukan? Bisa? Tuhan, ajar aku untuk percaya kepadamu hari ini. Apapun yang terjadi. Atau bacalah satu ayat Alkitab setiap pagi yang mengingatkan kita tentang kuasa dan kasih Tuhan. Seperti Mazmur 46 ayat 2 misalnya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jika Anda belum mengenal Yesus seperti itu, jangan tunggu sampai badai datang ke dalam hidupmu. Cari Dia sekarang. Percayalah kepadanya setiap hari di dalam setiap problem, kesusahan, kesulitan yang engkau hadapi. Lalu entah Dia menenangkan badai atau tidak, engkau dan saya akan mengalami damai yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Damai yang datang dari mempercayai Yesus, Tuhan atas semua badai kehidupan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kami sungguh bersyukur kami boleh punya Engkau Allah yang sekaligus manusia. Allah yang berdaulat sehingga tidak pernah salah. Engkau berhak menaruh kami dalam situasi apapun. Tetapi Engkau adalah Allah yang kasih sehingga Engkau akan bersama dengan kami melewatinya. Apapun kesusahan kami tahu
Engkau paham karena Engkau juga manusia sejati. Tuhan, firman-Mu sudah selesai dibicarakan, disampaikan. Tapi kiranya Allah Roh Kudus tanamkan firman ini di dalam hati kami. Setiap kami yang hari ini datang dengan beban beratnya, dengan pergumulannya, dengan badai-badai kehidupan yang begitu menyusahkan mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan. Teduhkanlah ya Bapa, dan buat mereka mengalami damai sejahtera yang daripada-Mu. Terpuji Engkau, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Amin.